Di sini saya akan menjelaskan program yang buat ya. Saya membuat program matriks nilai siswa, di mana ini adalah array dua dimensi yang menyimpan nilai setiap siswa untuk 3 mata pelajaran. Setiap baris dalam array mewakili data nilai satu siswa untuk mata pelajaran yang berbeda. Nah, sebagai contoh, siswa satu baris pertama atau siswa satu itu kan mempunyai nilai 85, 78, 92. Nah, dalam hal ini nilai ini mewakili nilai 3 mata pelajaran, matematika, bahasa Inggris, dan IPA. Terus saya akan menampilkan nilai semua siswa. Fungsi ini menampilkan nilai semua siswa untuk semua mata pelajaran dengan menggunakan loop, dan untuk setiap siswa, nilai masing-masing mata pelajaran ditampilkan. Terus yang kedua, saya akan menghitung rata-rata nilai setiap siswa. Fungsi ini menghitung rata-rata nilai siswa dengan menjumlahkan nilai-nilai mereka dan membaginya dengan jumlah mata pelajaran. Rata-rata dihitung untuk setiap baris siswa. Terus selanjutnya saya akan mencari nilai tertinggi per mata pelajaran. Fungsi ini mencari nilai tertinggi untuk setiap mata pelajaran dengan memeriksa setiap kolom pada array dua dimensi. Nah, for your info, ini kan ada max. Ini untuk mencari nilai tertinggi. Nanti kalau kita mencari nilai terendah, itu pakainya min. Nah, nanti akan muncul atau outputnya akan menampilkan nilai siswa, yaitu keempat siswa, terus menghitung rata-rata nilai siswa, mencari nilai per mata pelajaran. Gitarannya. Nah, ini ya hasilnya teman-teman. Ini nilai per siswa. Nah, tadi kan kita akan nilai tertinggi per mata pelajaran. Matematika, oke, kita buktikan ya. Contoh 1, matematika 92. Coba kita dari siswa 1, siswa 2, siswa 3, siswa 4. Matematikanya adalah yang paling besar adalah 9. Dari keempat siswa. Gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya yaitu terkait dengan data stack. Ini program yang saya buat ya teman-teman. Bisa dilihat. Nah, oke, saya jelaskan ya. Ini untuk kelas stack. Kelas stack digunakan untuk mendefinisikan struktur data stack. Di dalamnya ada metode untuk menambah buku ke dalam tumpukan atau push, mengambil buku dari tumpukan atau pop, melihat buku terakhir yang ada di tumpukan tanpa menghapusnya adalah atau pick, memeriksa apakah tumpukan kosong atau is underscore empty, dan menghitung jumlah buku dalam tumpukan atau size. Nah, untuk push atau item, menambahkan buku ke tumpukan. Buku yang terakhir ditambahkan akan berada di bagian atas tumpukan dan akan menjadi buku pertama yang akan diambil. Terus ada pop. Pop. Mengambil buku dari tumpukan atau lipo. Buku yang terakhir ditambahkan adalah yang pertama diambil. Terus pick. Melihat buku terakhir yang ada di tumpukan tanpa menghapusnya. Berguna untuk mengetahui buku mana yang paling atas ditumpukan. Terus is empty, memeriksa apakah tumpukan buku kosong. Terus yang terakhir size menghitung jumlah buku yang ada dalam tumpukan. Oke, kita lanjut. Sorry, ini ya, nanti tampilannya akan seperti ini. Saya membuat objek stack untuk tumpukan buku. Nah, di sini ada buku pembahasan pemrograman, buku bahasa Python, dan buku kalkulus. Terus yang terakhir ada buku algoritma. Oke, di sini akan menambahkan buku tumpukan, melihat buku terakhir yang
ditambahkan ke tumpukan, mengambil buku dari tumpukan, menambahkan buku, lagi ke tumpukan, memeriksa buku dan tumpukan, mengambil buku terakhir dari tumpukan, memeriksa apakah tumpukan buku kosong, makanya berarti if book stacks is empty kan buku kosong tadi kan. Nah, print bukan buku kosong, terus Elsa print itu bukan masih hasil masih memiliki. Oke, kalau menambahkan tadi pakainya plus ya teman-teman. Terus ini kan mengambil book, saya akan mengambil buku kalkulus dan bahasa Python. Oke, langsung aja kita kan. Bentar dulu, sorry, hapus dulu. Nah, darat ulang. Nah, membuat objek stack tumpukan buku. Buku pemrograman telah telah ditambahkan ke tumpukan buku. Ini semuanya buku sudah ditambahkan ke tumpukan ya teman-teman. Terus buku yang terakhir ditemukan adalah buku kalkulus. Terus buku kalkulus telah diambil dari tumpukan buku, buku bahasa Python telah diambil dari tumpukan buku. Nah, jumlah buku ditumpukan ada dua. Buku algoritma telah diambil dari tumpukan buku. Tumpukan masih memiliki satu buku. Oke, teman-teman, itu hasilnya. Oke.